Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, akhirnya video ini saya buat juga. Seperti janji saya sebelum-sebelumnya, bahwa saya akan menceritakan tentang asal mula saya terkena COVID-19 sampai saya dinyatakan sembuh. Nah, langsung saja ya. Jadi hari H saya merasakan gejalanya itu siangnya saya ke sekolah untuk ada keperluan sekolah akhir tahun. Lalu kemudian saya makan bakso. Lalu kemudian saya merasa setelah makan bakso tuh saya sudah mulai merasakan perut saya mulai perih seperti itu. Mungkin saya berpikir karena sambalnya atau bagaimana. Lalu singkat cerita saya sudah pulang, lalu saya beristirahat. Lalu pas suami saya pulang, suami saya menegur saya, menanyakan kok tumben saya tidur sore, karena biasanya sore tuh saya tidak tidur gitu. Lalu saya hanya bilang iya nih, sepertinya tidak enak badan, saya bilang seperti itu. Perut tidak enak dan saya waktu itu sedikit mengalami demam. Lalu kemudian saya ke kamar mandi. Mohon maaf, tapi memang ini harus diceritakan karena ini merupakan salah satu gejalanya. Dan saya buang air besarnya itu cair seperti itu. Lalu kemudian suami saya bertanya, memangnya habis makan apa gitu. Lalu saya bilang iya, tadi makan bakso, mungkin sambalnya terlalu pedas apa bagaimana. Padahal itu tidak, saya cuma 1 sendok setengah sedikit. Lalu kemudian saya bilang sama suami saya, mungkin mau menstruasi, saya bilang, karena waktu tanggalnya memang berdekatan dengan biasa saya menstruasi. Lalu kemudian suami saya bilang, oh iya mungkin mau mens, karena kami berusaha berpikir biasa-biasa saja gitu. Karena memang saat itu jujur pikiran saya murni memang diare biasa. Lalu malam harinya itu kakak saya, umi saya itu selalu telepon ya, karena keponakan saya biasanya suka video call pada malam hari. Lalu kemudian saya bilang sama kakak saya kalau saya diare nih saya bilang gitu. Mungkin untuk yang tahu ya, atau yang tidak tahu, saya gambaran sedikit bahwa uni saya itu bekerja di Kemenkes dan merupakan orang yang banyak mengetahui tentang COVID karena beliau bekerjanya di bagian P2PL. Lalu kemudian uni saya bilang kalau takutnya ini COVID-19 gitu. Lalu menganjurkan saya untuk, atau menyarankan saya untuk swab aja seperti itu. Lalu karena memang kita pikirannya masih awam, saya bilang sama umi saya, masa sih cuma di hari gini aja dibilang COVID, saya bilang seperti itu. Lalu nantilah tunggu beberapa hari, saya bilang kayak gitu. Lalu hari-hari selanjutnya juga masih sama, cuman memang kalau sepengetahuan saya, atau mungkin nanti bisa kasih tahu saya kalau saya salah, setahu saya diare itu adalah intensitasnya lebih dari 3 atau 4 kali dalam 1 hari. Nah, yang saya alami itu intensitasnya normal, cuman memang hanya fesesnya saja itu encer, bukan encer, malah air kalau saya bisa bilang gitu ya. Lalu kemudian beberapa hari masih seperti itu. Kemudian umi saya suka telepon juga, sudah menganjurkan berkali-kali untuk swab seperti itu, tapi saya masih berusaha positif thinking saja. Kemudian pas tanggal 20 itu suami saya juga mengalami gejala yang dibilang itu adalah salah satu ciri dari COVID-19 yang baru, yaitu ruam. Jadi suami saya itu mengalami ruam di sini, di lengan kanan atas. Lalu suami saya pergi ke klinik terdekat. Nah, di klinik dokter mengatakan bahwa ini hanya cacar, sejenis cacar air seperti itu. Lalu suami saya pulang karena saya tidak ikut menemani ke klinik karena memang kami membatasi semasa pandemi ini, membatasi sekali keluar. Jadi kalau kalau suami saya bisa sendiri seperti itu. Karena memang
Kalau teman-teman atau rekan-rekan kerja saya tahu tuh, saya memang termasuk orang yang aware sekali, yaitu saya selalu memakai masker, kecuali waktu saya makan bakso itu memang kan kalau kita makan kita harus melepas masker ya. Jadi waktu itu saya memang melepas masker saya. Jadi saya itu selalu memakai masker, membawa hand sanitizer yang semprot, kemudian membawa air minum sendiri, tempat minum sendiri. Jadi saya hanya membuka masker itu saat saya makan dan saat saya minum, seperti itu. Lalu kembali lagi pas sudah di rumah, suami saya bertanya melalui WhatsApp ke mertua, menanyakan bahwa apakah waktu kecil suami saya ini sudah pernah cacar. Lalu mertua bilang sudah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kembali terkena cacar, seperti itu. Jadi suami saya dan saya masih berpikir positif, oh ya mungkin karena memang cacar, lalu konsumsi obat yang diberikan oleh dokter di klinik, seperti itu. Tapi saya masih tetap mengalami fesis yang cair itu. Lalu saya sempat berpikir apa mungkin saya masuk angin, seperti itu, karena ada beberapa rekan kerja saya yang juga pernah mengalami kasus seperti itu. Lalu masuk angin lalu dikerik gitu ya, maksudnya dipijit gitu lalu sembuh, seperti itu. Tapi saya masih tetap berpikir nantilah lihat ke depannya. Lalu kemudian itu suami saya ke klinik tanggal 20, saya mengalami gejala tanggal 16, berarti saya lebih dulu yang terkena gejalanya. Lalu kemudian tanggal 4 hari setelahnya lah, 24-an 25 itu pas bangun tidur tuh saya kaget. Kenapa kaget? Karena ruangan dari kamar terus depan kamar itu saya mencium aroma yang campur aduk. Jadi dari yang saniter spray, lalu kemudian pengharum ruangan, terus parfum, minyak kayu putih, terus campur jadi satu. Lalu saya tanya sama suami saya, kok ini penuh sekali wanginya? Saya bilang itu campur aduk di situ. Suami saya bilang, iya tadi pas subuh tidak mencium aroma itu. Saya kaget, loh kenapa, pilek? Saya bilang gitu. Lalu suami saya bilang nggak tahu, tapi pas mencoba mencicip garam itu masih terasa asinnya. Lalu kata saya, masa mungkin karena pilek atau flu, karena suami saya memang sering flu juga dari sebelum COVID. Itu memang penyakit yang sering sekali datang itu flu sama batuk. Lalu kemudian besoknya masih seperti itu juga, selalu setiap mau subuh itu tidak mencium aroma apapun. Tapi intensitas waktunya tidak satu hari full. Jadi cuman hari pertama beliau mengalami kehilangan penciuman itu hanya sekitar 2-3 jam. Lalu hari kedua menurun jadi 2 jam. Lalu hari ketiga hanya 1 jam. Hari terakhir, hari keempat itu cuma 15 menit. Lalu kemudian sudah mulai masuk pikiran yang tadinya kami sudah positive thinking, sudah mulai iya ya gitu, apa mungkin ini juga. Dan memang pas suami saya itu kena gejala yang mirip cacar di sini itu, uni saya juga pas video call udah bilang, ingat artis Dewi Persik juga ruam, kata kakak saya seperti itu. Lalu akhirnya karena Uni udah kesel kali ya, udah klimaks sekali karena adik-adiknya ini pada susah dikasih tahu. Akhirnya kata Uni saya, sudah langsung saja swab, sudah nanti dijadwalkan itu malam dijadwalkan. Lalu malam dijadwalkan, besok pagi ditelepon sama PKM Kalideres Oang. Itu sudah, kebetulan waktu itu kami domisili KTP di Kalideres, Kecamatan Kalideres. Jadi PKM Oang langsung telepon konfirmasi. Lalu besokannya suami saya tanggal 31 itu swab pertama kalinya.
Jadi kami itu memang tidak kemana-mana ya, tidak ke rumah yang sekarang, ke rumah orang tua saya yang di Sepatan juga tidak. Jadi kami memang tidak kemana-mana seperti itu. Memang waktu itu pas sebelum tanggal 16 itu suami saya kerja betul. Lalu singkat cerita suami saya ke swab di Koang itu tanggal 31, jadi terpotong libur akhir tahun. Jadi pas hari Seninnya itu baru ada hasilnya. Sebentar saya lihat tanggal supaya. Nah, jadi pas tanggal 4 itu suami saya keluar hasilnya, ditelepon oleh PKM Koang. Sebentar. Nah, lalu kemudian pas tanggal 4 pagi itu suami saya ditelepon oleh PKM Koang dan menyebutkan bahwa suami saya itu fix atau positif terkena COVID-19. Lalu PKM sedikit melakukan wawancara tentang tinggal sama siapa, kemudian interaksinya sama siapa, kemana aja, seperti itu ya. Lalu dijawab oleh suami saya bahwa hanya berdua saja kami, jadi aman. Jadi besoknya saya disarankan kembali untuk melakukan swab dengan tracking positif dari suami saya, kontak erat. Jadi pas besoknya saya juga swab, saya tetap mengalami diare dengan intensitas yang normal kalau menurut saya. Jadi saya bingung itu diare apa bukan. Cuman anehnya saat saya mau swab itu saya merasakan lelah yang luar biasa lelahnya, padahal itu jaraknya masih dekat. Jadi dari tempat saya mau ke puskesmas, kami waktu itu hujan, jadi kami berteduh dulu sebentar, dan itu saya sudah merasakan kok saya lelah sekali gitu. Dan suami saya masih berpikir mungkin darah rendah saya kumat, karena memang saya kebetulan juga darah rendah. Tapi aneh sekali, kenapa baru jaraknya sedikit aja saya sudah capek sekali, sudah keringat dingin, sudah ngapnya luar biasa. Ngap, tapi bukan sesak nafas. Lalu kemudian sampai di puskesmas Koang, lalu saya menunggu antrian. Singkat cerita tanya jawab, diwawancara oleh pihak PKM. Lalu kurang lebih mereka menanyakan tentang kapan gejala saya mulai, karena menurut mereka awalnya mereka belum berpikir bahwa saya yang positif di keluarga saya itu suami saya dulu gitu. Tapi mereka kaget juga pas tahu gejalanya justru ternyata saya duluan dari suami saya. Lalu saya bertanya sedikit kepada mereka kemungkinan yang terjadi, misalkan apakah saya yang tertular duluan atau suami saya tertular duluan. Jadi menurut trackingnya itu logikanya, mereka memakai tracking dan juga memakai logika itu. Kalau misalkan suami saya yang menularkan saya, itu otomatis dari mulai sejak COVID ini ada, yaitu bulan Maret. Karena memang saya kan sejak bulan Maret itu WFH, full WFH, 100% WFH. Sedangkan suami saya tetap bekerja di luar. Jadi menurut kesimpulan yang bisa ditarik, walaupun belum 100%, kalau suami saya yang menularkan saya itu bisa 30%, sedangkan 70%-nya itu saya yang menularkan suami saya. Kenapa? Karena balik lagi, gejala awal itu saya duluan yang mengalami gejala awal, sedangkan suami saya tidak. Dan kalau suami saya yang menularkan saya, itu kenapa tidak dari sebelum-sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, bulan Maret sampai Desember pas saya mengalami gejala awal. Kenapa pas saya mengalami gejala awal di tanggal 16 Desember, lalu 4 hari kemudian suami saya ikutan ibaratnya ikutan tepar seperti itu. Jadi menurut pihak PKM adalah kemungkinannya saya yang terkena awal, tapi saya merasa ya itu tadi, itu hanya diare biasa. Jadi suami saya bilang kamu sama siapa apa segala macam, dan itu sudah saya sampaikan kepada PKM cerita menurut versi saya, karena memang saya termasuk orang yang aware
tapi ternyata qadarullah saya diberi cobaan juga. Lalu singkat cerita saya sudah melakukan nasoorofaring, yaitu swab di hidung kanan kiri, lalu dengan tenggorokan juga, sama seperti suami saya juga. Lalu kemudian pas seharusnya saya berpikir saya tanggal 5 itu saya swab, saya berpikir hasil saya akan keluar di tanggal 8, biasanya 3 hari kan. Tidak tahunya pas tanggal 6 malamnya itu kakak saya WA, kamu sudah tidur dek. Saya tidak balas karena tentu saya juga lagi sibuk gitu ya, sibuk main game. Lalu kemudian kakak saya telepon akhirnya karena tidak dijawab WA-nya. Lalu dia bilang, kamu positif juga, kata kakak saya begitu. Saya kaget, loh saya baru tesnya kan kemarin. Kalau mengikuti contoh suami saya kan 3 hari kerja baru muncul. Lalu kata kata kakak saya bilang, iya kan dibikin jadi apa gitu, dipercepat hasilnya biar selesai ini juga lebih cepat dan penanganannya juga lebih cepat. Akhirnya ya sudah, dibilang sama kakak saya, kamu positif COVID juga, kakak saya bilang gitu. Yang saya rasakan waktu itu runtuh manusiawi sekali, kaget karena memang saya termasuk orang yang maskeran gitu-gitu, pola hidup sehat lah, ternyata kecolongan juga. Akhirnya ya sudahlah, mungkin memang seperti itu. Lalu kakak saya bilang, mau isolasi di mana? Dan karena memang sebelumnya saya sudah cerita tentang lingkungan semuanya, kakak saya menyarankan untuk ya sudahlah di hotel yang bekerja sama pemerintah untuk COVID ini saja. Jadi dicarilah sama kakak saya yang mana yang kosong. Lalu kemudian saya bilang, oh iya Un. Terus kata kakak saya, tenang, tetap santai, tetap tenang, pokoknya imun itu harus tetap terjaga. Tapi memang manusiawi sekali, balik lagi saya tidak bisa tidur malam itu memikirkan ternyata apa yang saya takutkan, saya khawatirkan, saya kena juga gitu ya. Sampai pas subuh itu saya yang paling tidak sabar, saya WA kakak saya, kan saya WA, udah ada kabar belum, udah ada tempat yang kosong belum, seperti itu. Lalu kakak saya bilang, sabar, tenang, santai gitu ya. Dan masih terus saya WA sampai pagi, sampai terus-terusnya jam 9 lah, kurang lebih 9 jam 10 kakak saya WA sudah dapat tempatnya di Ibis Senef, seperti itu. Lalu nanti tinggal sebutkan saja nama, bawa KTP seperti itu dan lain-lainnya. Lalu kemudian karena sebelumnya juga suami sudah inisiatif sekali untuk membersihkan semua ruangan, semua rumah, termasuk pakaian kotor. Jadi pas kita pergi ke Ibis untuk isolasi mandiri itu, tempat tinggal kami sudah bersih, seperti itu, sudah disemprot desinfektan apa segala macam. Lalu kemudian saya mengabari beberapa teman-teman dekat saya tentang keadaan saya. Lalu teman-teman saya cukup kaget juga, cuman saya mengatakan bahwa saya baik-baik saja, saya tidak mengalami apapun itu yang horor-horor gitu, jadi tidak ada apa-apa. Lalu kemudian saya sama suami saya berangkat ke Ibis. Sampai di Ibis kami bertemu dengan Satgas. Alhamdulillah semua Satgasnya itu welcome sekali, ramah sekali, membantu sekali. Lalu kami dibantu check-in segala macam. Karena kami suami istri, kami mendapatkan satu kamar gitu. Lalu kemudian kami diberikan kertas itu berupa tata cara, aturan-aturannya, dimulai dari makannya jam berapa gitu, kemudian kalau ada kiriman barang itu jam berapa, seperti itu. Jadi di hotel Ibis ini mungkin kalau saya boleh cerita itu berbeda ya dengan Wisma Atlet atau rumah sakit rujukan COVID, karena yang saya ketahui akhirnya di hotel itu hanya karantina, isolasi mandiri khusus untuk yang gejala ringan, seperti itu. Jadi kami yang gejala ringan isolasinya di hotel. Jadi kami ditanggung makan dan hidup. Tapi untuk obat, untuk cemilan apa segala macam itu kami
prepare sendiri, jadi hanya makan dan minum saja yang dijamin. Lalu kemudian kami dijadwal senam atau berjemur itu tiap pagi, karena memang kan yang dicari oleh penyintas COVID adalah sinar matahari atau keringetan untuk supaya cepat sembuh seperti itu. Lalu kemudian saya video call beberapa rekan saya mengatakan bahwa saya baik-baik saja, lihat dong saya masih begini-begini aja. Lalu teman saya bilang, dasar berasa liburan apa segala macam. Jadi kita yang wah iya nih nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, lihat aja begini kok kondisinya nih, aku nginepnya di sini gitu. Lalu ya sudah, saya memberitahu kepada kepala sekolah tentang kondisi saya, kemudian beliau juga menyemangati saya, kemudian akhirnya semua teman-teman di sekolah tahu dan langsung ayo cepat sembuh gitu. Lalu saya menjalani karantina isolasi mandiri itu selama 10 hari. Jadi setelah 10 hari semua penyintas COVID itu mendapatkan semacam pemberitahuan atau sertifikat seperti ini. Jadi menerangkan bahwa nama Alfitri Meliani melakukan isolasi 10 hari dan sudah dibolehkan pulang karena kondisinya sehat, tidak menunjukkan tanda dan gejala COVID. Nah, ini yang luar biasa. Jadi memang kita harus senang gitu, intinya harus senang dan jangan lupa obat-obatan juga. Nah, di sini saya mau kasih tahu sedikit sama teman-teman ya, obat-obatan yang saya konsumsi itu bahkan sebelum pas malam kakak saya telepon itu saya sudah mengkonsumsi lah akhirnya. Ini Becomz ya. Becomz ini multivitamin. Ini dalamnya kandungannya bagus banget. Ada vitamin D, vitamin C, vitamin B, kemudian ada zincnya juga. Jadi ini bisa teman-teman beli. Ini sebenarnya multivitamin aja, tapi konsumsinya bagus banget. Jadi saya konsumsi ini 1 hari sekali. Nah, kata uni saya ini bisa membuat pup itu tidak encer atau tidak cair, dan memang setelah saya di IBIS 2 hari, alhamdulillahnya saya sudah tidak diare lagi atau sudah tidak mengalami feses yang cair atau encer lagi. Jadi sudah normal, alhamdulillah. Lalu kemudian ini ada Agitro ini obat keras sebenarnya, tapi boleh dikonsumsi oleh orang penyintas COVID yang mengalami batuk atau sesak napas. Agitro, tapi ini harus dengan resep dokter. Kemudian yang berikutnya ada isoprinosin. Ini saya pakai kamera cerminnya. Ini juga, nah kalau teman-teman ini circle K merah, jadi obat keras ini untuk pengobatan infeksi virus. Jadi biasanya penyintas COVID minum ini selama 7 hari seperti itu. Jadi saya karena tidak mengalami batuk atau sesak, saya hanya mengkonsumsi ini saja. Tapi kalau suami saya juga mengkonsumsi Agitro, jadi 3. Jadi ini biasanya konsumsinya malam hari kalau saya. Jadi sekalian saya cerita ya teman-teman ya, mohon maaf kalau kepanjangan. Jadi setelah subuh lalu kemudian biasanya sarapan, habis sarapan itu kita senam, habis senam balik senam saya minum clover honey ini dari adik ipar saya. Clover honey ini katanya bagus banget, jadi habis senam kita minum ini takarannya untuk orang yang sedang dalam pengobatan itu 3 sendok kayu, dapat sendok kayunya. Lalu habis konsumsi clover honey ini biasanya saya minum susu beruang, lalu bir brand, lalu kemudian siangnya makan siang, lalu habis makan siang biasanya minum makan buah-buahan. Lalu habis itu saya makan atau mengkonsumsi CDR atau UC 1000. Setelah itu istirahat, lalu malam habis makan baru mengkonsumsi obat ini. Itu saja rutin kerjaannya.
ngemil juga iya, pokoknya bikin yang senang-senang aja. Kalau saya nonton drakor, saya pencinta drakor. Lalu kemudian nonton YouTube-nya Mbak Imung. Kenapa? Karena kan kita mencari yang lucu-lucu. Anaknya Mbak Imung kan memang lucu ya, Sekiano. Lalu kemudian saya juga nonton Kimbap Family di YouTube. Karena saya suka sekali sama Teteh Gina yang tetap bahasa Indonesia gitu ya, meskipun beliau ada di Korea. Nah, kurang lebih satu hari sebelum saya keluar dari IBIS itu kami swab lagi. Jadi di IBIS itu tidak boleh keluar, hanya boleh keluarnya kalau kita senam atau berjemur. Dan saya tahu dari yang sebelumnya penyintas COVID sebelumnya kalau boleh izin untuk swab di luar gitu. Tapi yang dekat, nah akhirnya pas hari itu, satu hari sebelumnya itu saya swab sama suami saya. Nah ini hasilnya bisa ditunggu, jadi saya bilang tunggu aja, karena memang waktu ya, kita berpacu terus sama waktu. Jadi waktu itu Satgas bilang boleh keluar sampai jam 12 harus balik karena makan itu tidak boleh terlewatkan. Jadi waktu itu saya dan suami swab dan alhamdulillah hasilnya negatif gitu. Alhamdulillah akhirnya kami pulang dan memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua saya karena memang kondisinya yang menurut saya bagus untuk pemulihan gitu ya. Jadi ada tempat berjemur juga di atas seperti itu. Jadi saran dari saya untuk para penyintas COVID yang masih berjuang, tetap semangat, konsumsi makanannya dengan konsisten, obatan juga harus konsisten. Lalu kalau perlu ditambah ini Gover Honey, ini bagus sekali. Semenjak mulai banyak penyintas COVID ini mulai jarang ditemukan. Jadi ini ada yang 250, ada yang 500, ada yang 1 kilo. Lalu jangan mikir yang tidak-tidak gitu. Jadi kita harus senang-senang aja. Carilah tontonan yang membuat kita tertawa, membuat kita bahagia gitu. Kemudian hilangkan pikiran-pikiran yang saya begini tidak. Lalu yang terpenting adalah dekatkan diri pada Sang Pencipta. Memang sih manusiawi sekali ketika kita sakit, ketika kita membutuhkan sesuatu, kita akan menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta kita. Tapi memang ya itulah gitu. Jadi di hotel itu memang disediakan juga Al-Quran, alhamdulillah. Jadi kita bisa beribadah lebih lah gitu. Dan yang terpenting adalah gunakan masker, terapkan 3M, sekarang sudah 4M kayaknya ya. Jadi kalian jangan melakukan hal yang, jangan berpikir bahwa COVID masa sih gini-gini, tidak. Jadi jangan terlalu takut, tapi juga jangan terlalu menyepelekan, maaf. Jadi kita benar-benar harus melek, ayo bangun gitu. Kenyataannya memang sudah seperti ini. Bahkan menurut PKM itu justru banyak sekali penyintas COVID itu yang awalnya OTG. Jadi dia tidak tahu, dia tidak punya gejala, dia merasa sehat, dia merasa cuma demam biasa, dia merasa apa. Tapi nanti ketika dia sembuh, nah penyintas COVID yang merasa dia baik-baik saja, saya nggak kena COVID, dia akan sembuh. Lalu kemudian tidak beberapa lama dia akan sakit lagi, lalu sembuh lagi, sakit lagi, sembuh lagi, begitu saja seterusnya. Menurut saya ini bukan aib. Jadi kalau teman-teman merasakan bahwa ada yang tidak beres dalam tubuh teman-teman, entah itu sakit atau apa, segera periksakan ke dokter, ikuti anjuran dokter. Kalau dokter bilang atau menganjurkan untuk swab, ayo ikuti gitu. Kalaupun kita misalkan terkena COVID, kita bisa segera mencari mencari cara biar kita bisa sehat lagi gitu. Jadi jangan tutup-tutupin, jangan malu, jangan takut. Ini bukan aib, karena kalau aib itu kan HIV/AIDS, ini penyakit teman-teman. Jadi tidak usah malu. Ayo
sayangi semua orang. Kalau kita sakit, nanti bagaimana orang-orang terdekat kita, bagaimana orang tua, bagaimana anak, bagaimana yang imunnya lebih rendah dari kita gitu. Jadi jangan egois, sekali lagi saya bilang. Kalau kita sakit, segera cepat ambil tindakannya, bukannya malah menutup-nutupi, malah melakukan pembelaan di diri. Enggak, gue gak kena covid kok, gue kena penyakit biasa aja. Jangan seperti itu, jangan egois, jangan takabur, karena memang covid itu ada. Seperti itu ya teman-teman. Saya berharap semoga para penyintas diberi semangat yang luar biasa, segera diberi hasil negatif pada swabnya berikutnya. Lalu kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Satgas IB Senen yang sudah membantu sekali kami para penyintas COVID, sudah senang bersama, sudah mengantarkan makanan-makanan kami yang datang kiriman dari keluarga, dari GoFood, dari GrabFood, dari semua dari sahabat teman. Pokoknya terima kasih sekali untuk pemerintah juga. Kalau menurut saya ini sudah luar biasa dalam hal menangani para penyintas COVID, karena yang saya rasakan ini luar biasa sekali. Jadi nanti teman-teman bisa tanya sama saya lebih lanjut bagaimana cara bisa isolasi mandiri di Hotel Ibis, karena kayaknya kalau saya cerita di sini akan kepanjangan sekali dari cerita saya jadinya. Lalu yang paling penting adalah sekali lagi saya mengingatkan, jangan pernah mencela atau menyisihkan para penyintas COVID atau alumni COVID, karena plasma mereka itu sangat berharga untuk sesama. Seperti itu. Makanya sekarang suka ada yang tanya nih sama saya, kamu golongan darahnya apa? Plasma kamu gini. Saya bilang mohon maaf, saya belum 2 kali PCR. Nanti akan saya lakukan, tapi mungkin bertahap. Jadi saya sedih sekali belum bisa membantu sesama seperti itu. Oke, mungkin sedikit banyaknya cerita dari saya tentang COVID-19 yang saya dan suami saya alami. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Tetap semangat, tetap sehat, jaga selalu imun kita, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.